Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Cahyaningrum, NIM 211340012, kelas BKI 3A dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan anak usia dini dalam teori psikologi. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian psikologi perkembangan anak usia dini. Jadi, psikologi perkembangan anak usia dini adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji dan meneliti proses perkembangan mental, perilaku, dan fisik anak antara usia 0 sampai 8 tahun. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, perbedaan dari pertumbuhan nih teman-teman, ada yang tahu tidak perbedaan dari pertumbuhan itu apa? Jadi pertumbuhan itu merujuk kepada perubahan, khususnya aspek fisik. Yang kedua, pertumbuhan juga merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Yang ketiga, pertumbuhan juga merujuk kepada perubahan kuantitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Dan yang kelima, pertumbuhan itu mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan yang mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari perkembangan nih teman-teman. Perbedaan dari perkembangan itu ada 5. Yang pertama, perkembangan itu berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang kedua, perkembangan juga merujuk kepada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, perkembangan juga merujuk pada perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang keempat, perkembangan juga merupakan proses yang berkelanjutan. Dan yang kelima, perkembangan mungkin terjadi tanpa adanya pertumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu teori perkembangan anak usia dini nih teman-teman. Yang pertama itu ada dari teori psikoanalisis, tokohnya Sigmund Freud. Nah, yang kedua yaitu teori kognitif, tokohnya Jean Piaget, Brunner, sama Ausubel. Itu ada 3 tokoh ya teman-teman. Dan yang ketiga itu teori psikososial, tokohnya yaitu Erik Erikson. Selanjutnya yang keempat, teori perilaku dan belajar sosial, tokohnya Albert Bandura. Nah teman-teman, yang terakhir nih dari teori ekologi. Teori ekologi tuh tokohnya Uri Bronfenbrenner. Oke teman-teman, selanjutnya nih ada dari penjelasan dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Teori Freud juga menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku. Freud juga berpikir bahwa dorongan seks dan insting dan dorongan agresif adalah penentu utama dari perilaku, bahwa orang itu bekerja menurut prinsip kesenangannya. Nah, kepribadiannya itu tersusun dari 3 komponen nih teman-teman. Yang pertama itu ada dari id, yang kedua ada superego, dan yang ketiga itu ada ego nih teman-teman. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang id. Id itu merupakan aspek biologis kepribadian karena berisikan unsur-unsur biologis yang termasuk di dalamnya yaitu dorongan-dorongan dan impuls-impuls instinktif yang lebih dasar. Selanjutnya nih teman-teman, ada superego. Superego itu yang memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Nah teman-teman, selanjutnya ada ego. Ego itu adalah aspek psikologis kepribadian karena timbul dari kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata dan menjadi perantara antara kebutuhan instinktif organisme dengan keadaan lingkungannya nih teman-teman. Oke, lanjut. Nah, sedangkan dalam perkembangan psikoseksual anak sendiri, Freud itu mengemukakan bahwasanya perkembangan anak itu dibagi dalam beberapa tahap atau fase, yaitu yang pertama ada dari tahap fase oral atau 0 sampai 11 bulan. Jadi selama masa bayi, sumber kesenangan anak itu berpusat pada aktivitas oral seperti mengisap, menggigit, mengunyah, dan mengucap serta ketergantungan yang sangat tinggi
dan selalu minta dilindungi untuk mendapatkan rasa amannya. Masalah yang diperoleh pada tahap ini adalah menyapih dan makan. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari fase oral nih teman-teman. Yang pertama itu aktivitas melibatkan mulut atau sumber utamanya yaitu kenyamanan. Yang kedua yaitu perasaan dependen atau bergantung pada orang lain, khususnya ibu. Yang ketiga, individunya itu yang terfiksasi, kesulitan mempercayai orang lain, menunjukkan perilaku seperti menggigit kuku, mengunyah permen karet, merokok, berkata kotor, makan terlalu banyak. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah fase anal 1-3 tahun. Nah, di dalam kehidupan anak itu berpusat pada kesenangan anak nih teman-teman terhadap dirinya sendiri, sangat egoistik dan mulai mempelajari struktur tubuhnya. Pada fase ini tugas yang dapat dilaksanakan anak adalah latihan kebersihan. Anak itu senang menahan fases, bahkan bermain-main dengan fesesnya sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, toilet training itu adalah waktu yang tepat dilakukan dalam periode ini. Nah, masalah yang dapat diperoleh pada tahap ini adalah bersifat obsesif dan bersifat impulsif. Selanjutnya nih karakteristik pada fase anal. Karakteristik pada fase anal yang pertama itu organ anus atau dubur dan rektum merupakan sumber kenyamanannya. Masa toilet training itu dapat terjadi masalah atau konflik. Yang ketiga nih, mengotori itu adalah aktivitas yang umum pada anak. Yang keempat, gangguan pada tahap ini dapat menimbulkan kepribadian. Kepribadian obsesif, kompulsif seperti keras kepala dan kikir, kejam dan temper tantrum. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga itu ada fase palik atau Oedipal, itu pada umur 3-6 tahun. Jadi di dalam kehidupan anak itu berpusat pada genitalia dan area tubuh yang sensitif. Anak juga mulai suka pada lain jenis nih. Anak mulai mempelajari adanya perbedaan jenis kelamin, dan anak juga mulai memahami identitas gender, atau anak juga sering meniru ibu atau bapak dalam berpakaiannya. Selanjutnya fase falik itu ada mempunyai karakteristik. Yang pertama, organ genital sebagai sumber kenyamanannya. Nah, yang kedua nih, masturbasi. Masturbasi itu menimbulkan kenikmatan yang besar dan keingintahuan seksual itu menjadi terbukti gitu loh. Nah, yang ketiga itu dapat mengalami kompleks Oedipus atau kompleks Elektra. Nah, terakhir nih, hambatan pada tahap ini itu dapat menyebabkan kesulitan dalam identitas seksual dan bermasalah dengan otoritas, ekspresi malu, dan takut. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada fase laten 6-12 tahun. Jadi di fase ini kepuasan anak itu mulai terintegrasi. Anak akan menggunakan energi fisik dan psikologis untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalamannya melalui aktivitas fisik maupun sosialnya. Pada awal fase laten ini, anak perempuan itu lebih menyukai teman dengan jenis kelamin yang sama, demikian juga sebaliknya. Pertanyaan anak itu semakin banyak dan mengarah kepada sistem reproduksi. Oleh karena itu, apabila ada anak tidak pernah bertanya tentang seks, sebaiknya orang tua itu harus waspada, karena peran ibu dan bapak itu sangat penting dalam melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Nah, selanjutnya fase laten itu memiliki karakteristik nih teman-teman. Yang pertama, energi itu digunakan untuk aktivitas fisik dan intelektual. Yang kedua nih, fase latensi itu adalah periode tenang di mana kegiatan seksual itu tidak muncul. Yang ketiga, anak itu mungkin terikat dalam aktivitas erogenus atau perasaan erotik dengan teman sebaya yang sama jenis kelaminnya. Yang keempat, konflik yang tidak diatasi pada masa ini dapat menyebabkan obsesif dan kurang motivasi diri. Oke, yang kelima nih teman-teman, yang terakhir itu ada fase genital 12-18 tahun. Jadi pada fase ini kepuasan anak itu akan kembali bangkit dan mengarah pada perasaan cinta yang matang terhadap lawan jenisnya nih teman-teman. Oke, yang terakhir itu fase genital itu memiliki karakteristik. Yang pertama, genital itu menjadi pusat dari tekanan dan kesenangan seksual. Yang kedua, sistem endokrin itu memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Contohnya kayak suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tanda seksual primer. Yang ketiga itu mengalami kepuasan melalui hubungan cinta,
heteroseksual tanpa diikuti dengan perasaan berdosa atau perasaan bersalah. Yang keempat nih teman-teman, pada awal fase itu sering terjadi emosi yang belum matang, kemudian mulai berkembang kemampuan untuk menerima dan memberikan cinta. Oke, selanjutnya nih ada teori dari Erik Erikson. Erikson itu mengatakan bahwa kita itu harus berkembang dalam tahap psikososial daripada dalam tahap psikoseksual. Bagi Freud, motivasi utama perilaku manusia itu bersifatnya seksual secara alami. Tetapi bagi Erikson itu motivasi utama manusia itu bersifatnya sosial dan mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Erikson juga menekankan nih perubahan perkembangan sepanjang kehidupan manusianya. Sedangkan Freud itu tuh menyatakan bahwa kepribadian dasar kita itu terbentuk pada 5 tahun pertama di kehidupan. Dalam teori Erikson, 8 tahap perkembangan berkembang juga sepanjang kehidupan. Tiap tahap itu terdiri dari tugas perkembangan yang unik yang menghadapkan seseorang pada suatu krisis yang harus dipecahkan. Dan menurut Erikson, krisis ini tuh bukan musibah, melainkan titik balik meningkatkan kelemahan dan kemampuan. Semakin berhasil seseorang itu menyelesaikan krisis yang dihadapi, itu tuh akan semakin sehat perkembangannya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada 8 tahap perkembangan menurut Erikson nih, teman-teman. Yuk kita simak. Oke, yang pertama ada tahap pertama yaitu kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan. Kepercayaan dasar versus ketidakpercayaan itu adalah tahap psikososial Erikson yang pertama yang dialami pada tahun pertama kehidupan. Rasa percaya itu melibatkan rasa nyaman secara fisik dan tidak ada rasa takut atau kecemasan akan masa depan. Rasa percaya yang dirasakan bayi itu akan menjadi fondasi kepercayaan sepanjang hidup, bahwa dunia itu kan menjadi tempat yang baik dan menyenangkan untuk ditinggali, teman-teman. Oke, next di tahap kedua nih, teman-teman. Nah, di tahap kedua itu otonomi versus malu dan ragu-ragu. Itu adalah tahap perkembangan Erikson yang kedua. Tahap ini terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak awal. Setelah mendapatkan rasa percaya pengasuh, bayi itu mulai mengetahui bahwa perilaku mereka itu adalah milik mereka sendiri, dan mereka itu mulai menyalahkan kemandirian mereka, dan mereka menyadari keinginan mereka. Jika anak itu terlalu dibatasi atau dihukum dengan keras, mereka mungkin akan memunculkan rasa malu atau ragu-ragu. Nah, selanjutnya tahap ketiga itu inisiatif versus rasa bersalah. Tahap perkembangan Erikson yang ketiga itu terjadi selama tahun prasekolah. Begitu juga anak prasekolah memasuki dunia sosial yang lebih luas. Mereka itu menghadapi lebih banyak tantangan daripada ketika mereka bayi. Perilaku aktif dan bertujuan itu diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Anak juga diminta untuk memikirkan tanggung jawab terhadap tubuh, perilaku, mainan, dan hewan peliharaan mereka. Dan mengembangkan rasa tanggung jawab itu meningkatkan inisiatif. Meskipun demikian, rasa bersalah yang tidak nyaman itu dapat muncul jika anak tidak bertanggung jawab dan dibuat merasa sangat cemas nih, teman-teman. Nah, bisa dilihat dari gambar video tersebut. Ini contoh dari inisiatif versus rasa bersalah. Selanjutnya tahap keempat itu kerajinan versus kerja keras versus rasa inferior. Itu adalah tahap perkembangan Erikson yang keempat, terjadi di sekitar tahun sekolah dasar. Inisiatif anak membawa mereka untuk berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Nah, saat mereka berpindah ke masa kanak-kanak tengah dan akhir, itu tuh mereka mengarahkan energi mereka untuk menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Di waktu yang sama pula, anak juga menjadi lebih antusias mengenai belajar dibandingkan dengan kayak akhir periode kanak-kanak awal yang penuh imajinasinya gitu loh. Nah, bisa dilihat nih teman-teman dari video gambarnya. Ini contoh dari kerja keras versus rasa inferiornya. Selanjutnya di tahap kelima itu ada identitas versus kebingungan identitas. Jadi di dalam tahap itu tuh adalah kayak tahap perkembangan Erikson yang kelima yang dialami seseorang selama masa remajanya. Pada masa ini juga individu dihadapkan pada penemuan diri,
tentang siapa diri mereka sebenarnya dan kemana mereka akan melangkah dalam hidup ini. Jadi remaja itu kan dihadapkan terhadap banyak peran nih, peran baru di dalam dirinya dan status kedewasaan, pekerjaan dan cinta. Misalnya orang tua perlu mengizinkan remaja untuk menjelajahi peran-peran tersebut gitu loh, kayak jalan-jalan yang berbeda di setiap perannya. Selanjutnya nih teman-teman, ada tahap ke-6 yaitu keintiman versus isolasi. Jadi Erikson yang ke-6 itu yang dialami seseorang selama masa dewasa awal. Pada masa ini, individu itu menghadapi tugas perkembangan, yaitu membentuk hubungan akrab dengan orang lain. Erikson juga menggambarkan keintiman sebagai biar orang itu tuh menemukan diri dan sekaligus kehilangan diri dalam diri orang lainnya. Jika para dewasa itu mudah membentuk gitu loh persahabatan yang sehat dan hubungan akrab dengan orang lain, keintiman itu akan tercapai. Jika tidak, akibatnya adalah seseorang itu tuh mengisolasikan dirinya. Bisa dilihat nih dari gambar video tentang keintiman versus isolasi. Sebelum lanjut ke tahap ke-7, kita bisa lihat nih videonya. Selanjutnya di tahap ke-7 itu ada generativitas versus stagnasi. Generativitas versus stagnasi itu merupakan tahap perkembangan Erikson yang ke-7, di mana seseorang itu mengalami masa dewasa tengah. Pada tahap ini, kepedulian utama adalah membantu generasi yang lebih muda gitu loh dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupan itu biar menjadi berguna gitu. Nah, ini tuh yang disebut Erikson sebagai generativitas. Bisa dilihat dari contoh video tentang generativitas versus stagnasi. Di tahap terakhir itu tahap 8 tentang integritas versus keputusan. Nah, di integritas versus keputusan itu merupakan tahap perkembangan 8 dan terakhir dari Erikson yang dialami seseorang pada masa dewasa akhir. Dalam tahap ini, seseorang juga bisa bercermin nih pada masa lalunya gitu dan bisa menyimpulkan bahwa dia itu nih telah menjalani hidup dengan baik gitu dengan seseorang. Nah, bisa dilihat nih dari contoh video tentang integritas versus keputusan. Oke, selanjutnya dari teori kognitif. Tokoh-tokoh aliran kognitif itu ada Jean Piaget, Brunner, sama Ausubel. Jika teori psikoanalisis itu menekankan pentingnya ketidaksadaran, teori-teori kognitif juga menekankan pikiran-pikiran yang disadari. 3 teori kognitif yang paling penting adalah teori perkembangan kognitif menurut Piaget, teori kognitif sosial budaya menurut Vygotsky, serta teori pemrosesan informasi. Nah, selanjutnya nih ada teori Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget itu atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif juga seseorang anak itu bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Perlu diketahui bahwa Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20-nya. Teorinya juga membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan hingga saat ini. Selanjutnya nih teman-teman, ada 4 tahap menurut Piaget, yaitu nih yang pertama. Nah, ada 4 tahap perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, tahap sensori motorik.
Pada tahap sensori motorik ini berlangsung mulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Dalam tahap ini, anak juga membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar dengan tindakan fisik dan motorik, karena itulah disebut dengan sensori motorik. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung sekitar usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata, dengan gambar, atau dengan lukisannya. Seperti yang dijelaskan di video ini, contoh dari tahap praoperasional teman-teman. Nah, anak ini sedang berlangsung menjelaskan atau menggambar-gambar nih atau melukis. Oke, yang ketiga tahap operasional konkret. Tahap ini tuh dimulai dari sekitar 7 hingga 11 tahun. Dalam tahap ini anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis serta menggantikan pikiran intuitif sesama penalaran dapat diterapkan pada contoh khusus dan konkret. Nah, itu dari contoh video pada tahap operasional konkret ya teman-teman. Ini seorang anak ini sekitar 7 hingga 11 tahun ya teman-teman. Oke, lanjut tahap operasional dari formal. Tahap ini adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Dan karakteristik tahap ini juga adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Oke, selanjutnya yaitu teori dari Erik Erikson. Teori psikososial, tokohnya yaitu Erik Erikson. Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson juga menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya juga mengenai tahapan perkembangan psikososial. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan pada perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia, dan masing-masing tahap juga terdiri dari tugas yang khas yang menghadapkan individu pada suatu permasalahan atau krisis, bila mana tidak dapat melampaui dengan baik. Dan semakin individu tersebut mampu melampaui krisis, maka akan semakin sehat perkembangannya nih teman-teman. Nah, ini contoh tokoh dari Erik Erikson ya. Nah, menurut salah satu teori psikodinamika yang terkenal, yaitu teori Freud, maka seseorang anak juga dilahirkan dengan dua macam kekuatan biologis, yaitu libido dan nafsu mati. Kekuatan atau energi ini menguasai semua orang atau semua benda yang berarti bagi anak. Melalui proses yang oleh Freud disebut kateksis. Kateksis itu artinya konsentrasi energi psikis terhadap suatu objek atau suatu ide yang spesifik. Nah, teori ini juga berkembang untuk berorientasi pada psikodinamika. Nah, teori perkembangan yang berorientasi psikodinamika juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat diuji secara empiris. Teori tersebut juga menitik beratkan akan perkembangan sosio-afektif. Bila dalam teori ini juga seksualitas menduduki 4 yang utama, dan diketahui juga nih bahwa libido dan agresi adalah dia itu selalu berjalan nih bersama-sama. Jadi kalau misalnya seksualitas itu ditekan karena norma pendidikan orang tua, maka agresi juga ditekan juga nih. Nah, ini teori psikososial ya teman-teman. Selanjutnya nih dari Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial ini adalah perkembangan utama dari tradisi teori pembelajaran perilaku atau behaviorisme. Berbeda dengan penganut behaviorisme, teori Bandura juga menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial. Contohnya kayak seseorang itu hidup dari lingkungannya yang dibesarkan di lingkungan judi. Nah, selanjutnya prinsip dasar belajar menurut teori. Bahwa pada teori Albert Bandura ini dipelajari bahwa individu itu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan punishment. Seseorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Nah, teman-teman, ini ada 4 unsur utama nih dalam tahapan pada teori social learning, observational learning. Oke, teman-teman, yang pertama dari teori perilaku dan belajar sosial itu ada fase perhatian atau attention. Fase perhatian nih, dari
Jadi pada fase ini tuh memberikan perhatian pada orang yang ditiru. Jadi sebagai pengamat itu, orang itu tidak dapat belajar melalui observasi atau pengamatan, kecuali kaku. Dan ia juga memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diperagakan oleh model itu sendiri dan benar-benar memahaminya. Mencakup peristiwa peniruan atau adanya kejelasan, keterlibatan, perasaan, tingkat kerumitan, kelaziman, nilai fungsi, dan karakteristik pengamatan atau kemampuan indera, minat, persepsi, penguatan sebelumnya. Nah teman-teman, itu jadi penjelasan dari fase perhatian ya, atau attention dari teori perilaku dan belajar sosial. Nah, yang kedua itu ada fase pengingat, yaitu retention. Seseorang pengamat itu harus dapat mengingat apa yang telah dilihatnya, dan dia juga harus mengubah informasi yang diamatinya menjadi bentuk gambaran mental atau mengubah simbol-simbol verbal dan kemudian menyimpan dalam ingatannya. Mencakup kode pengkodean simbolik, pengorganisasian pikiran, pengulangan simbol, dan pengulangan motorik. Nah, itu jadi dari fase pengingat nih teman-teman. Dari teori perilaku dan belajar sosial. Itu penjelasannya ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke fase ketiga, di sini bisa diperhatikan ini tokoh dari Albert Bandura dari teori perilaku dan belajar sosial ya teman-teman. Oke, yang ketiga itu reproduksi motorik atau reproduction. Jadi di teori perilaku dan belajar sosial itu ada reproduksi motorik atau reproduction teman-teman, yaitu proses peniruan. Contohnya kayak mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi tindakan, dan mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Nah, itu penjelasan dari reproduksi motorik atau lebih tepatnya reproduction. Nah, ini jadi dari teori perilaku dan belajar sosial, tokohnya yaitu Albert Bandura. Bisa disimak tentang reproduksi motorik atau reproductionnya ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat itu peneguhan atau motivasi, reinforcement atau motivation, yaitu mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya konsep penting dalam kepribadian menurut Bandura. Itu yang pertama ada sistem diri atau self system. Bandura mengajukan sebuah konsep yang memiliki peran penting dalam kepribadian yang ia sebut dengan self system. Satu set proses kognitif yang individu yang digunakan untuk mempersepsi, mengevaluasi, dan meregulasi perilakunya sendiri agar sesuai dengan lingkungannya dan sesuai efektif dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, individu itu tidak hanya dipengaruhi oleh proses reinforcement eksternal yang disediakan lingkungan, tetapi juga oleh ekspektasi reinforcement pikiran, rencana, tujuan, atau proses internal dari dirinya. Nah, selanjutnya dari konsep penting dalam kepribadian menurut Bandura itu yang kedua ada efikasi diri atau self-efficacy. Menurut Friedman,
Efikasi diri itu adalah ekspektasi keyakinan atau harapan tentang seberapa jauh seseorang itu mampu melakukan satu perilaku dalam suatu situasi tertentu. Nah, efikasi diri juga yang positif itu adalah keyakinan untuk mampu kita tuh harus mampu gitu melakukan perilaku yang dimaksud. Nah, tanpa adanya efikasi diri atau keyakinan tertentu yang sangat situasional, orang itu bahkan enggan mencoba gitu untuk melakukan suatu perilaku. Nah, menurut Bandura nih, dalam Friedman menyatakan bahwa efikasi diri itu menentukan apakah kita akan menunjukkan perilaku tertentu, sekuat apa kita dapat bertahan gitu saat menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan bagaimana nih kesuksesan atau kegagalan dalam satu tugas tertentu agar bisa mempengaruhi perilaku kita ini di masa depan gitu. Jadi itu kayak penjelasan tentang efikasi diri atau self-efficacy dari konsep penting dalam kepribadian menurut Albert Bandura. Nah, yang ketiga yaitu regulasi diri atau self-regulation. Menurut Friedman, menyatakan regulasi diri itu adalah proses di mana seseorang itu dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberi penghargaan gitu pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan. Nah, konsep dari self-efficacy juga itu adalah elemen penting dari proses ini yang mempengaruhi pilihan target dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Ada juga nih yang penting yaitu kayak skema yang individu yang dia miliki gitu, yang mendasari bagaimana orang itu memahami dan berperilaku dalam lingkungannya. Konstruksi dari regulasi diri juga menitik beratkan pada kontrol internal atau interpersonal dari perilaku kita. Kayak proses regulasi diri itu memiliki referensi yang luas terhadap banyak bidang, terutama bidang kayak kesehatan dan pendidikan, yang merupakan bidang di mana pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana orang juga melatih kontrol perilaku mereka sendiri gitu, biar berdampak pada meningkatnya keberhasilan masyarakat gitu dalam bidang pendidikan dan kesehatannya. Jadi itu penjelasan dari regulasi diri atau self-regulation. Nah, selanjutnya teori kognitif. Jadi, teori ekologi dalam perkembangan anak itu menekankan pada interaksi antara orang dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang berkembang dan beradaptasi melalui interaksi dengan semua elemen lingkungannya. Teori ekologi juga memperhatikan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi masalah perkembangan anak. Penekanan penting modal ini juga adalah pada konsep the person in environment. Nah, itu jadi penjelasan dari teori kognitif ya teman-teman. Bisa dilihat dan disimak penjelasannya ya teman-teman. Apa sih pengertian dari ekologi manusia? Jadi, ekologi manusia itu adalah suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara manusia dan lingkungannya. Ekologi perkembangan adalah lingkungan belajar, yaitu suatu wahana untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramaikan, dan mengendalikan interaksi dan transaksi dinamika antara individu dengan lingkungan. Pada target kajian dari pendidikan karakter dengan pendekatan teori ekologi itu adalah interaksi individu dalam sistem atau subsistem teori ekologi yang memandang perkembangan anak dari 3 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Nah, itu penjelasan dari ekologi manusia.